Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Rizkita. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi, merger, dan akuisisi. Jadi, langsung saja, apa itu konsolidasi? Konsolidasi yaitu penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Ilustrasinya seperti ini. Ketika perusahaan A dan perusahaan B melebur membentuk perusahaan baru, yaitu perusahaan C, maka secara otomatis status perusahaan A dan perusahaan B berakhir atau dianggap bubar. Contohnya seperti Bank Eksim, BBD, BDN, dan Bapindo yang meleburkan diri jadi satu menjadi Bank Mandiri. Selanjutnya, ciri-ciri konsolidasi perusahaan. Yang pertama, ada dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru. 2. Perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi. 3. Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari Menhukham. 4. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS masing-masing perseroan. 5. Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Kemudian, apa itu merger? Merger adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Ilustrasinya seperti ini. Ketika perusahaan A menggabungkan diri ke perusahaan B, maka aset dan kewajiban perusahaan A beralih ke perusahaan B. Kemudian, perusahaan A akan berakhir secara hukum, sedangkan perusahaan B tetap beroperasi. Contohnya, seperti ketika Lipo Bank meleburkan diri ke CIMB Niaga, di mana hal tersebut menyebabkan Lipo Bank berhenti beroperasi dan melebur menjadi satu dengan CIMB Niaga. Ciri-ciri merger perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan yang menggabungkan diri dan ada perusahaan yang menerima penggabungan. 2. Perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi. 3. Merger ada yang diikuti dengan perubahan AD atau anggaran dasar dan ada yang tidak diikuti perubahan AD. 4. Rancangan merger dan konsep akta merger harus disetujui RUPS. 5. Konsep akta merger yang telah disetujui RUPS harus dituangkan dalam akta merger di depan notaris. Lalu, apa itu akuisisi? Akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan perusahaan yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Berbeda dengan merger, pada kasus akuisisi ini tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika perusahaan A melakukan pengambil alihan perusahaan B, maka kedua perusahaan akan tetap eksis, tetapi perusahaan A mengendalikan perusahaan B. Contohnya, ketika PT Danone melakukan akuisisi pada PT Aqua. Selanjutnya, ciri-ciri akuisisi perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan yang mengambil alih atau perusahaan pengakuisisian, dan ada perusahaan yang diambil alih atau perusahaan yang diakuisisi perusahaan target. 2. Akuisisi bisa dilakukan terhadap saham atau aset milik perusahaan target. 3. Akuisisi saham hanya dilakukan terhadap perusahaan target berbentuk PT, sebab kepemilikannya diwujudkan dalam bentuk saham. 4. Akuisisi aset dapat dilakukan terhadap perusahaan perseorangan atau UD dan PD, persekutuan atau CV dan firma, badan hukum atau PT dan koperasi. Yang terakhir, pihak pengakuisisian berbentuk perseroan terbatas sebelum melakukan akuisisi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS perusahaan pengakuisisi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.